Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya dari Kota Malang ya, owner dari Agina Farm Malang yang bergerak di bidang peternakan kelinci, yaitu khususnya kelinci jenis pedaging. Untuk kali ini saya ingin berbagi dan tentunya edukasi bersama ya, belajar bersama tentang dunia peternakan kelinci. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara berternak kelinci ya, khususnya untuk pemula ya. Untuk pemula pasti berpikir sulit gak untuk beternak kelinci. Terus gimana kita jualnya kemana gitu. Itu adalah pertanyaan awal ya dari seorang pemula ya, peternak kelinci pemula khususnya. Untuk pertama, sebelum kita beternak kelinci, tentukan dulu arahnya ya, tujuannya kita kemana. Arahnya beternak kelinci itu kita kemana. Ke kelinci pedaging kah, ke kelinci hias kah ya, kita harus bisa menentukan itu ya. Untuk menentukan itu kita harus tahu arahnya ya, arah pasarnya, arah marketnya, pakan yang tersedia di lingkungan kita ya. Kalau bisa gitu, itu kita bisa membuat yang untuk pakan kelinci itu ya, yang ada di sekitar kita tersedia ya. Contohnya kayak hijauan itu ya, kayak limbah-limbah pabrik gitu ya, limbah-limbah bahan baku ternak itu. Oh ya, untuk pertama kita bahas tentang marketnya dulu yang tentang arahnya, arah penjualan kita. Kalau dirasa di wilayah teman-teman itu prospek dagingan lebih terjangkau, lebih luas, mending kita ternak jenis pedaging. Kalau di wilayah kita itu banyak prospek untuk kelinci hias, kita bisa beternak kelinci hias. Dan tentunya juga kita harus memikirkan tentang pakannya juga ya. Yang selanjutnya kita harus sediakan kandang ya. Kandang kita mau bikin gimana ya. Kalau kelinci pedaging itu kita harus bisa punya banyak kandang karena kita harus menyediakan kapasitas yang banyak. Soalnya kalau kita bergerak di bidang kelinci jenis pedaging, perbandingan kandang induk sama kandang anak pembesaran itu 1:5 bahkan lebih, karena kelinci jenis pedaging ini beranaknya lebih dari bisa 10 ekor ya minimal ya, itu 8 ekor minimal ya, tergantung jenisnya ya. Untuk teman-teman, kali ini kita belajar bareng-bareng ya, gimana untuk teman-teman bisa beternak kelinci dengan baik dan prospek ya. Untuk teman-teman bisa ya untuk sharing-sharing, komen-komen ya di video ini ya, boleh kita edukasi bersama. Tentunya juga saya juga masih belajar ya. Yes, untuk teman-teman ya yang mau tanya-tanya, yang mau sharing, yang mau berbagi pengalaman di dunia peternakan kelinci, monggo kita sharing-sharing di video atau di komen-komen ya di video ini. Tentunya untuk kita bahas lagi soal kelinci pedaging dulu ya, karena saya juga basicnya di jenis kelinci pedaging. Mungkin teman-teman yang kendala itu ya tentang pakan. Untuk kelinci pedaging ini kita mesti masalah teman-teman itu tentang pakan ya. Mungkin kalau kita seorang wirausaha atau freelance lah, kita bekerja di rumah, itu mungkin gampang ya untuk teman-teman cari rumput untuk pakannya. Tapi kalau untuk buruh pabrik seperti saya ini sulit ya, sulit mengatur waktunya. Jadi saya memutuskan untuk bikin racikan pakan sendiri ya, yaitu bentuk pelet. Untuk teman-teman, kita nggak menganjurkan pakan itu pakai pakan pelet, pakai pakan apa, yang itu terserah buat teman-teman yang tersedia di lingkungan kalian ya, di wilayah kalian yang tentunya yang stoknya melimpah atau mungkin biayanya itu lebih menekan biayanya ya, lebih murah atau bahkan gratis seperti rumput-rumputan gratis. Kita bisa bebas mau kasih pakan apa saja ya, mulai dari rumput ya, hijauan, kita kasih pakan penguat boleh kita ya, mau kasih pakan pelet, terserah untuk teman-teman semua, yang penting itu yang terbaik buat kelinci dan kalian sendiri.
Mungkin yang lebih ekonomis memang, pakan hijauan, tapi kan setiap pakan hijauan pasti, punya plus minusnya juga ya. Mungkin kalau kita pakai pakan hijauan kita, lebih bagusnya atau lebih baiknya kita berikan ampas tahu atau campuran ampas tahu atau, konsentrat ya. Itu, sebagai pakan penguat biar, pertumbuhan kelinci kita lebih maksimal ya. Untuk membahas soal, kelinci berdaging, itu yang kendala itu pasti di hitungan biaya pakan, karena mungkin harga timbang jual hidup kelinci potong ini bervariasi ya di lokasi masing-masing tergantung, pasar market, di kota kalian masing-masing. Ya kendala pertama mungkin, gimana sih caranya berternak kelinci potong, ya itu ya. Yang pertama itu pakan. Pilih pakan dulu sebelum kita berternak. Pilih ya, tentukan pakan dulu. Kita mau pakai pakan apa, dengan biaya berapa, akal punya hasil di di akhirnya nanti ya. Contoh kita pakai pakan rumput, ya itu pasti untung, cuma kendalanya di pertumbuhan. Kita pakai ampas tahu, nggak masalah ya, yang mungkin, agak sedikit memberikan, biaya ya untuk beli ampas tahu, tapi harganya lebih ringan daripada kita, harus berikan bentuk pelet. Tapi, untuk pakan yang terbaik memang, pelet ya, itu pakan yang paling terbaik karena di dalam kandungan pelet itu sudah, lengkap, nutrisi yang lengkap, serat, protein, sumber energinya sudah dihitung dengan lengkap dari pakan-pakan pelet yang tersedia di kota-kota Anda ya. Mungkin kalau kita pakai pakan comboran, dengan rumput ya, kita bisa menambahkan premik, multivitamin, antibiotik ya, anti parasit juga biar, maksimal pertumbuhannya. Ya mungkin 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 teman-teman ya bisa, komen-komen ya nanti di video ini bisa kita edukasi bersama ya, membahas seputar, dunia perkelincian ya. Karena karena kelinci ini, gampang-gampang sulit ya, gampang-gampang sulit. Karena kelinci ini termasuk hewan yang rawan terserang penyakit ya. Rawan rawan dengan, suhu, rawan dengan cuaca, dan rawan terhadap penyakit ya. Untuk teman-teman pemula ya, untuk teman-teman pemula, mohon maaf, karena kelinci banyak penyakitnya, banyak maksudnya itu banyak terserang penyakit dan jenis-jenis penyakit pada kelinci itu banyak. Sebelum kita beternak sebaiknya ya, kita harus belajar cara menangani cara pengobatan, cara mencegah, apa yang menyebabkan penyakit pada kelinci ya sebelum kita memulai untuk berternak ya. Yang pertama itu pakan, yang kedua itu cara pengobatan. Baru kalau kita, bisa ya sedikit-sedikit bisa untuk, mempelajari tentang dari pakan, dari, penyakit, mungkin kita kita lebih enak, baru kita memelihara atau kita memelihara sedikit, baru kita sambil belajar, itu juga bagus ya. Yang ketiga yaitu tentang pemilihan bibit kelinci ya, tentunya khusus kelinci pedaging ya. Karena untuk kelinci pedaging ini yang menentukan adalah genetik dan pakan yang saya pengalaman di kandang saya. Dari yang beberapa yang sudah saya coba tentang genetik ABC dengan pakan yang sama pasti pertumbuhannya berbeda. Itu ya. Ya itu ya tadi yang kita bahas, masalah tentang beternak kelinci yaitu yang pertama pakan, tentukan pakan. Yang kedua, belajar dari pengobatan penyakit yang ada pada kelinci. Yang ketiga tadi, menentukan bibit ya, menentukan bibit karena itu sangat menentukan ya. Yang keempat itu ya pembersihan kandang, perawatan yang maksimal, itu mungkin, kelinci kita akan bagus pertumbuhannya dan, sehat ya, yang tentunya, yang diharapkan kan menguntungkan ya. Ya untuk teman-teman ya, kalau mungkin kalau kelinci hias ini saya kurang paham ya, karena saya kurang, tidak bergerak di bidang peternakan yang, jenis hias. Saya kurang tahu tentang market.
marketnya. Mungkin untuk teman-teman yang berpengalaman di kelinci ya, bolehlah kita sharing-sharing, komen-komen, saling berbagi pengalaman. Untuk teman-teman ya, yang kali ini saya bahas, saya bergerak di kelinci pedaging ya, jenis potong, yang selama ini saya uji coba ya, mungkin itu yang ada di pengalaman di kandang saya, dan mungkin saya bisa berbagi ya untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau komen, yang mau berbagi ilmu, monggo silakan ya. Kita eh, saling support lah sebagai peternak kelinci. Kita mau kasih makan apa, mau kasih bibit yang bagaimana, yang penting kita tahu ya mana yang terbaik untuk kelinci kita, dan kita tahu kemana arah kita marketing ya, arah jual kita ya. Itu mungkin kalau kelinci potong kan kita bisa langsung setor dagingan, atau kita jual bibitan ya. Tapi yang paling penting itu ada jual potong, lebih cepat ya, lebih dapat uang, lebih cepat dapat uang ya, kelinci potong. Mungkin pertanyaan teman-teman yang banyak itu eh nutut nutut apa ora karo pakane ya, sampai enggak sama hitung-hitungan pakannya. Lah itu ya, untuk teman-teman yang mungkin banyak dipertanyakan itu, kalau kita ternak kelinci pedaging, jenis pedaging, berapa kira-kira pakan, harga pakan minimal atau maksimal yang bisa kita peroleh keuntungan gitu. Ya itu mungkin banyak keluhan dari teman-teman. Mungkin kalau saran saya, kalau menurut saya itu maksimal harga pakan itu di bawah 50. Di bawah 5.000 per kilonya ya. Kalau kita mungkin kita ampas tahu, kita lebih bisa menekan biaya pakan, kita pakai rumput ya. Mungkin itu ya, saya tidak menganjurkan atau tidak, yang penting itu kita masih dapat hasil, terserah mau pakai pelet yang harga berapa gak apa-apa, yang penting kita bisa jualnya yang dan kita masih tetap dapat untung ya. Untuk ternak kelinci pedaging sendiri, untuk jantan kita breeding program, kita program penggemukan untuk yang jantan. Mungkin kalau yang betina kita bisa seleksi ya, kita jual bibitan yang betina-betina kita seleksi, yang tidak masuk seleksi kita juga dapat timbang. Itu hasil plusnya dari ternak kelinci pedaging. Tentunya yang itu tadi, genetik atau bibitan yang bagus akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas dan keuntungan yang memuaskan ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Ikuti terus video saya di Akina Farm Malang ya, yang membahas tentang dunia seputar perkelincian ya. Kita bisa bahas di video selanjutnya. Boleh teman-teman komen ingin membahas soal apa tentang perkelincian ya. Ini adalah awal video saya buat, awal permulaan, awal perkenalan ya. Kita bisa membahas lebih dalam tentang perkelincian ya. Boleh teman-teman ya, kita saling support, saling meramaikan ya, tentunya meramaikan hasanah perkelincian ya. Terima kasih untuk teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.